Halo Sobat Cuan, dimanapun berada semoga selalu dalam kesehatan ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru Masehi 2026. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, apa yang kita harapkan dan kita impikan bisa terwujud di tahun ini. Serta yang terpenting bagi Sobat Cuan semuanya pasti portofolionya lebih hijau daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas secara eksklusif ya salah satu saham request dari Bang Arifin Muhtar, dimana Bang Arifin ini request saham Inet sama HMSP. Sebenarnya saya akan bikin update saham ya, ada 4 saham biasanya secara teknikal, tapi karena Inet ini ada hajatan corporate action berupa right issue ya, dimana akan mendekati masa come date-nya, maka si video ini saya akan membahas khusus saham Inet ya. Untuk HMSP nanti video berikutnya ya Bang Arifin ya. Oke, jadi langsung aja tanpa berlama-lama karena barangkali menyita waktu yang cukup banyak Sobat Cuan. Kali ini saya sudah membuka grafik pergerakan harga saham Inet gitu ya. Jadi Inet itu akan melaksanakan hajatan corporate action teman-teman ya. Corporate actionnya itu adalah pemesanan hak memesan efek terlebih dahulu, PMHMETD ya, atau yang kita kenal dengan istilah right issue. Nah sebenarnya ini right issue-nya sudah lama, kemudian sempat mengalami kemunduran karena belum mendapatkan restu dari OJK ya. Tapi setelah mendapatkan restu dari OJK ternyata nggak ada perubahan yang lain. Yang perlu kita ketahui itu kalau Sobat Cuan mau beli saham right issue, mau ngikutin sahamnya, itu wajib baca prospektusnya nih di sini. Ini ada berapa lembar ya, 31 lembar, tapi tulisannya kecil-kecil. Jadi saya baca salah satu platform dari Kontan ya, kontan.id, dimana ini masih baru rilis tanggal 29 Desember, sudah mengikuti prospektus yang terbaru. Saya sudah baca prospektusnya dan ada beberapa hal yang secara ringkas yang mau saya sampaikan di video yang pertama ini ya, dimana Inet ini itu akan menerbitkan sebesar 12,8 miliar lembar saham baru. Nah ini kurang miliar aja dengan rasio 3:4. Artinya ya, kalau kalian punya 3 lot ya saham Inet sekarang, maka kalian berhak atas 4 HMETD, atau istilahnya kalian itu punya hak buat nebus ya. Ingat ya, hak bukan wajib. Jadi nggak wajib tapi punya hak gitu. Jadi kalau misal contoh kalian punya 3 lot saham Inet, nah jadi kalian perlu menyiapkan uang itu 100.000 karena per lotnya itu 25.000, per lembarnya 250 harga tebusnya. Jadi kalau mau nebus ya, siapkan uang 100.000 biar dapat 4 lot ini. Kalau rasionya 3:4, kalian punya 3 lot. Kalau kalian punya 4 lot ya berarti dapatnya 4 lot sekian ya. Sisanya yang enggak ada 1 lot itu lembar susah dijual. Berarti kalau bisa belinya itu kalau punya saham Inet itu rasionya 3, kelipatan 3, 6, 9 ya, dan seterusnya, biar angka tebusnya juga bulat gitu Sobat Cuan. Oke, yang perlu kita perhatikan di sini harga tebusnya itu 250, dimana harga sekarang adalah 760 ya. Lumayan tinggi banget, bukan lumayan lagi, memang sangat tinggi. Jadi kalau misal kalian nebus right isunya, maka ada potensi upside ya, ada potensi kenaikan, bukan potensi lagi ya. Misal kalau harganya sekarang itu 200%. Makanya saya bilang di video-video sebelumnya, bagi Sobat Cuan yang udah punya sahamnya apalagi di harga bawah, itu wajib banget tebus right isunya. Karena kalau nggak menebus itu kalian punya potensi dilusi sebesar 57% ini. Nah ini rugi banget kalau nggak nebus ya. Ya, dilusi 57%, kalau mau BEP itu harus naik 100% lebih. Nah, jadi dari 12,8 miliar lembar saham yang baru, Inet akan dapat dana segar 3,2 triliun. Nah, untuk tujuannya ini pure buat modal kerja, kalian bisa baca sendiri. Jadi tujuan penggunaan dana right issue tuh hampir sama kayak IPO. Jadi kalian harus lihat. Kalau tujuan penggunaan dananya untuk bayar utang, buat divestasi, ya itu hati-hati, red flag ya. Tapi kalau tujuan penggunaan dananya untuk ekspansi, buat modal kerja, itu cukup bagus. Nah ini Inet cukup bagus gitu ya. Yang berikutnya Inet itu punya
Pembeli siaga itu kalau misal ternyata saham barunya itu nggak laku di pasaran, nah itu yang membeli itu ada pengendalinya. Ya di sini sepertinya belum ada ya di beritanya ya. Iya nggak ada. Nah pembelinya itu kebetulan adalah pengendalinya Inet itu sendiri ya. Pembeli siaganya adalah PT, aduh nama PT-nya saya lupa ya. Intinya pengendalinya tinggal dicari aja lah ya. Di situ tuh ada pengendalinya. Nah ini nih PT Abadi Kreasi Unggul Akun ya, Abadi Kreasi Unggul Nusantara. Ini pembelinya, ini juga Muhammad Arif, direksinya juga beli. Ya masyarakat itu kalau nggak nebus maka akan dibeli sama ini. Jadi tenang aja, ini sudah dipastikan laku gitu. Nah yang berikutnya ya sobat cuan ya, yang perlu kita ketahui adalah jadwal pelaksanaannya. Jadi kalau kita mengabaikan jadwal itu resikonya besar banget. Yang pertama kalau kalian mau trading ya, saya bilang kalau mau trading, kesempatan trading terakhir itu saya rasa ya trading terbaik itu besok tanggal 2. Karena ini harga kumdetnya. Biasanya kalau ada kumdet kan harganya naik ya. Kalau naik ya misal naik nih 760, maka potensi naiknya potensi banget, paling potensial ya 760 itu bisa ke sini. Paling mentok-mentoknya ya 12%, atau kalau enggak sini juga bisa. Berarti ke 855 paling maksimal kalau saya rasa. Kalau bisa arak juga top banget ke sini, berarti 945 ya sampai 950 masih bisa itu kalau arak. Kalau misal realistis peluang kenaikan paling tinggi mungkin segini ke 855 atau 50, terus 820 atau yang terakhir di sini 800 ya 5%. Kalau turun ya mungkin segini ke 725. Jadi kalau mau trading itu ya range-nya ya 800, 820, 850, yang terakhir itu arak di 800, 950. Batasi resiko kalau mau trading ya harus jual sih di hari itu, karena besoknya tuh ex-date tanggal 5-nya, tanggal hari Senin. Kalau ex-date itu harganya turun langsung ke harga teoritis. Ya nanti saya akan jelaskan apa itu harga teoritis dan hitung-hitungannya tuh gimana. Jadi kayak dividen ya. Jadi ketika ex-date langsung turun ke harga teoritis. Kalau kemarin BRI membagikan dividen interim 3% ya, ketika ex-date turun 3%. Nah di right issue juga sama gitu. Jadi kalau mau trading itu ya ke 800, target pertama, target kedua 820, target 3 850, target keempat 950 kalau sampai arah realistisnya. Kalau turun mending langsung cut loss aja, jangan sampai menginap kalau rencananya mau trading. Itu ya. Itu kalau mau trading. Kalau yang punya harga atas di sini 850 ya, berharap aja semoga harganya naik. Kalau ternyata harganya turun nggak sampai ke 850, ada dua pilihan. Pilihan yang pertama kalian cut loss, atau pilihan yang kedua tebus right isunya. Karena kalau nggak ditebus itu rugi banget, dilusinya 57%. Kalau ditebus juga sebenarnya masih untung dikit ya, dikit untungnya, karena kalian belinya tuh udah ketinggian di sini gitu. Jadi paling enak banget kalau udah beli di harga di bawah 500 lah ya, atau kalau bisa yang punya di bawah 250 atau di bawah 300 terus hold sampai sekarang, tebus right isunya itu cuan beger sekali gitu ya. Jadi tanggal 2 itu kamdet, ex date nya ya, ex date HMETD itu tanggal 5. Jadi tanggal 5 dipastikan harganya turun ke harga teoritis ini nih ya, udah ada ikon S nya di trading view. Nah itu tuh harga teoritisnya berapa bang, mari kita hitung ya. Setelah saya hitung, saya bikin 3 asumsi sobat cuan. Oke, saya bikin 3 asumsi. Yang pertama itu adalah skenario terjelek. Kalau harga teoritisnya kumdetnya 725, maka harga teoritisnya itu 454. Ini angka yang sudah saya bulatkan. Jadi tanggal 5 potensi turun langsung ke sini kalau harga kumdetnya di bawah closing 725. Asumsi yang kedua, ini asumsinya satu semua, belum diedit ya. Kalau harganya nggak kemana-mana, ternyata closingnya 760, maka ya itu di tanggal 5 potensinya turun ke sini 470. Asumsi yang ketiga, kalau harganya naik ke 850, maka ya di sini itu ke 508. Sudah saya bulatkan semuanya.
508 itu nggak bisa ya, berarti mungkin ya 500 atau 505 atau 510 secara fraksi harganya. Tuh, ini 3 skenario nya. Nah, tadi kan harga pelaksanaannya 250, dapat 4 lot, kalian mengeluarkan uang 100.000, anggap aja segitu ya. Mengeluarkan uang 100.000 rupiah, di harganya itu 250. Tadi skenario terburuknya berapa saya lupa, 464 ya kalau nggak salah ya. Sini terus ke 464, anggap aja deh 464, maka langsung cuan 85.000 ya. Itu kalau tebusnya 4 lot nih, 3/4 langsung cuan 85.000. Saya sarankan kalian bisa punya 2 opsi setelah nebus right isunya. Jadi tanggal 8 ya, ini ya tanggalnya ya. Nah, tanggal 8, nah ini nih, periode perdagangan HMETD 8 Januari, itu langsung tebus right-nya. Setelah itu kalian punya 2 opsi, bisa di hold atau dijual setelah ditebus ya. Kalau langsung dijual, misal harga marketnya itu turun ke harga teoritis 464, maka dari 4 lot itu kalian cuan 85.000. Belum lagi yang 3 lot yang di sini. Yang 3 lot yang harga market saat itu kalian beli itu ya. Kalau 3 lotnya itu harga sekian ya mungkin rugi karena minus langsung. Karena langsung ke bawah ke harga teoritisnya. Gitu. Jadi paling aman itu belinya di bawah harga teoritis, di bawah 500 lah. Gitu. Itu yang pertama. Kalau kalian mau hold setelah come date, maka akan gimana bang setelah X date ya, sorry, misal X date nya ternyata segini, ini kita ambil skenario terjeleknya ke 464 di sini tadi. Nah, 464, maka berikutnya kemungkinan sih di sini akan turun dulu ya. Ini ada gigi ompong. Gigi ompong itu istilahnya gap ya. Bisa aja akan sideways ke 400 nih di sini. Nah, nutup gap di sini setelah sideways, nanti kalau sudah tercermin di kuartal kedua atau kuartal ketiga mungkin ya dari proyek itu, harga sahamnya bisa naik lagi. Jadi jangkanya panjang, setelah right issue harga sahamnya akan turun atau mungkin di bawah sideways. Tapi kemungkinan gak di bawah, turun di bawah harga ini nih, mungkin range-nya segini ya, 600 sampai sini. Gitu. Jadi kalau nggak mau dijual ya siap-siap aja, nunggunya lama. Kayaknya sih bakalan banyak yang jual ya. Karena apa? Karena retail tuh rata-rata pasti gatel, apalagi 40% lebih free floatnya dimiliki sama retail gitu, masyarakat umum lah, lebih dari 40%. Jadi udah cuan 85% dari right-nya, potensinya tuh jual. Mirip sama IMCS nantinya nih. Ini mungkin skenario ya, saya belum bilang ini pasti, tapi skenario kayak gini. Turun. Nah, kalau IMCS kalian mau masuk sekarang mungkin masih cukup oke ya kalau sekarang. Itu ini Inet mungkin hampir sama. Ya karena dari harga ininya tuh cukup rendah banget, harga pelaksanaannya 250, jadi potensinya bisa turun, nutup gap di 400, mungkin akan sideways dulu, atau setelah itu bisa dibuat naik juga bisa jadi. Kalau mau trading saya sarankan nunggu rebound aja setelah right issue ya, setelah tanggal 22 sorry, karena ini pelaksanaannya tanggal 22. Jadi itu ya buat para trader ya, itu hari terakhir kalian bisa trading dengan potensi cuan yang lebih gede itu besok, karena tanggal 5-nya itu langsung X date potensinya turun. Nah, bagi kalian yang nyangkut di atas di sini 940, kalau nanti besok nggak kejemput, opsinya ada 2. Yang pertama, kalian mau nggak mau harus cut loss, yang kedua harus tebus right isunya. Kalau tebus right isunya mungkin masih agak sedikit untung ya, karena rasio right-nya itu lebih besar daripada saham lamanya. Ya, jadi rasio rate-nya 250, nanti saham yang lama ya itu akan turun ke harga teoritisnya. Ya masih tetap untung sih saya rasa ya. Gitu, cuma untungnya lebih tipis. Yang untungnya lebih tebal itu kalau yang punya di bawah harga 500, itu untungnya lebih tebal lagi. Apalagi yang punya di bawah harga 250 itu bisa cuan super better. Oke, semoga nggak bingung ya sobat cuan ya. Gitu. Jadi kalau mau trading tadi potensinya naik ke 800, 820, 850, terus bisa arah ke 950, bisa arah. Yang namanya bisa kan belum tentu tercapai ya. Kalau turun ya mungkin ke 725.
besok come date, tapi potensinya sih naik ya saya rasa ya untuk harga come date-nya. Nanti di hari Senin ya, setelah libur 2 hari lagi, Senin masuk itu extend langsung ke harga teoritis. Tadi 460-an, terus 470-an, sama terakhir itu 508 kalau nggak salah. Itu 3 asumsi saya berdasarkan harga teoritisnya. Jadi mau nggak mau ya, kalau yang mau dapat cuan gede ya tebuslah rate-nya lah, apalagi rasio rate-nya itu lebih gede. Nah, rasio rate-nya itu 3:4. Mana nih 3:4 tadi? Di sini nih ya. Gitu. 3:4 dengan yang 4 ini itu harganya 250. Nah, kalau mau trading lagi yang belum punya sahamnya atau nggak tebus rate-nya, belum punya sahamnya nggak tebus rate-nya juga, ya maka berikutnya kalian bisa jualan ya setelah tanggal 22 atau bulan Februari lah, bisa beli, maksudnya bisa mulai trading, tapi tetap tunggu secara teknikalnya itu gimana. Oke, seperti itu ya sobat cuan ya, semoga nggak bingung dengan penjelasan saya, dan semoga bermanfaat. Yang pasti itu ya, kalau yang punya harga pucuk besok come date harganya nggak kejemput, opsinya 2, kalau nggak cut loss harus tebus rate-nya tanggal 8, bintangi ya tanggal 8 ya. Tanggal 8 itu di hari Kamis depan. Nah, langsung ditebus, dapat harga 250, mau di hold silahkan, mau jual juga boleh setelah ditebus. Kalau kalian punya 3 lot saham lamanya, maka kalian perlu menyiapkan uang 100.000 untuk menebus di harga 250 sebesar 4 lot. Kalau nggak ditebus nggak apa-apa, tapi terdilusi 57%. Gitu sobat cuan, semoga bermanfaat. Saham yang lain ya itu nanti akan saya update di video selanjutnya. Terima kasih.